Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adik-adik sekalian, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam yang berjudul atau bertema tentang adab di rumah, di sekolah maupun di masjid, yaitu di bab 6. Dan sebelumnya Ustadz minta maaf untuk kalian semua karena sebenarnya untuk hari ini Ustadz mengadakan fikol untuk kalian semua, akan tetapi karena ada rapat untuk para guru di jam 8 hingga jam mungkin kurang lebih jam 10, otomatis Ustadz memberikan pembelajaran melalui video tersebut, video ini. Adab di rumah, ya. Seorang muslim harus memiliki adab yang baik di mana dimanapun kita berada, ya. Entah ketika kita di rumah ataupun di sekolah ataupun di masjid, ya anak-anak ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu adab-adab kita sewaktu di rumah. Yang pertama yaitu adab kita di rumah yaitu apa? Menghormati dan mentaati orang tua kita. Menghormati dan mentaati orang tua kita. Jangan sampai kita membangkang dari orang tua kita. Ya, jangan sampai apalagi kita tidak menghormati orang tua. Jangan seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu apa? Membantu kedua orang tua kita sewaktu di rumah. Jadi tugas kita sebagai anak yaitu untuk apa? Untuk membantu orang tua kita. Jangan cuma hanya diam melihat orang tua kita yang lagi apa? Bersih-bersih rumah. Ya, kita sebagai anak harus membantu. Faham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga suasana rumah dengan apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi kita juga dianjurkan untuk apa? Menjaga suasana rumah tersebut apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah ini bukan cuma sholat, tapi berzikir, membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat yaitu apa? Merawat dan membersihkan bagian dalam dan luar rumah. Ya.
serta apa? Serta merapikannya. Jadi intinya kita sebagai anak itu tidak boleh cuman hanya diem ataupun main game kalau sudah di rumah. Akan tetapi kita apa? Membersihkan rumah kita, menjaga, merawat rumah kita dengan apa? Dengan disapu, dipel, gimana, yang pokoknya intinya gimana caranya rumah tersebut biar bersih. Untuk yang kelima yaitu apa? Bila keluar rumah apa? Mintalah izin kepada kedua orang tua kita. Jadi tidak boleh asal nyelonong tok ya. Jadi harus minta izin. Bu, Pak, Umi, Abi, saya izin mau keluar. Ya. Orang izin itu sama aja meminta doa agar kita selama di luar nanti dijaga oleh Allah ya. Faham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu bila masuk rumah hendaknya apa? Memberi salam. Lalu membaca apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Jadi bila masuk rumah itu harus salam. Ya, memberikan salam. Assalamualaikum. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, ya, tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali seizin yang punya rumah. Jadi kalau kalian main ke tempat teman kalian atau sahabat kalian, kalian harus minta izin dulu kalau ingin masuk ke rumah orang tersebut ya. Jangan langsung masuk aja ya, karena izin itu penting. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 yaitu apa? Boleh mencium tangan kedua orang tua kita ketika hendak apa? Hendak pergi atau ketika datang. Jadi kita dianjurkan sebagai anak yaitu apa? Mencium tangan kedua orang tua kita di waktu ketika kita akan mau pergi maupun kita datang. Itu yang ke-8. Adapun yang ke-9 yang terakhir, waktu keluar rumah kita membaca apa? Doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah dan tiada daya ataupun upaya selain dengan pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Itu adalah macam-macam adab kita selama di rumah. Paham ya anak-anak ya? Kalau paham kita lanjut. Adapun adab di sekolah yaitu yang pertama adab kepada guru. Ya. Guru adalah orang tua kita di waktu mana? Di sekolah. Kalau abi umi kita atau papa mama kita yaitu orang tua kita di rumah. Mereka siapa? Guru harus dihormati dan ditaati perintahnya. Karena guru adalah apa? Adalah orang yang sangat berjasa. Maka dari itu harus menghormati siapa? Menghormati guru. Akrim ustadzaka. Hormatilah gurumu. Kita juga harus menjaga apa? Adab-adab kepada guru kita. Dengan cara gimana? Yang pertama, harus kalian perhatikan. Mengucapkan salam kepada guru kita. Assalamualaikum. Paham ya? Yang kedua yaitu bersalaman ketika bertemu dengan guru kita. Ingat, kecuali dengan lawan jenis. Kalau dengan lawan jenis, contohnya laki-laki dan perempuan, itu dilarang untuk berjabat tangan.
Karena kenapa? Karena bukan mahramnya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga itu berbicara yang baik dan sopan. Jadi harus berbicara dengan baik dan sopan. Kemudian yang keempat yaitu apa? Mentaatinya dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Adapun yang kelima yaitu menengoknya ketika guru itu lagi sakit. Jadi kita dianjurkan untuk menjenguk ketika guru kita lagi sakit. Itu yang kelima. Adapun yang keenam yaitu apa? Mendoakan kebaikan untuk guru kita. Jadi bukan hanya orang tua, saudara, adik, kakak, bukan hanya itu tok yang didoakan. Tapi guru kita juga didoakan. Paham ya anak-anak ya? Kalau paham kita lanjut. Kemudian ada juga apa? Adab kepada teman kita. Adapun adab terhadap teman kita yaitu ada yang pertama yaitu mengucapkan salam. Tetap ini. Assalamualaikum. Adapun yang kedua yaitu bersalaman ketika bertemu. Tapi ingat, bersalaman dengan sama jenis, bukan lawan jenis. Kalau lawan jenis itu dilarang untuk berjabat tangan atau salaman. Karena apa? Karena bukan mahramnya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu apa? Memaafkannya ketika teman kita berbuat salah. Itu adalah sifat yang mulia. Yang keempat yaitu apa? Berbuat baik dan saling tolong menolong dalam apa? Dalam hal kebaikan. Jadi berbuat baik kepada teman kita dengan cara apa? Saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Awin akhaka mastata'ta. Tolonglah saudaramu semampumu. Kemudian yang kelima yaitu saling menghormati dan menghargai. Jadi kalau kalian ingin dihormati dan dihargai oleh teman kalian, ya kalian harus menghormati dan menghargai juga kepada siapa? Kepada teman kalian. Itu adalah macam-macam. Yang tadi adalah adab di sekolah. Adab di rumah juga sudah selesai. Adapun yang terakhir yaitu adab di masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah, kita ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menjaga adab-adab selama kita di mana? Di masjid. Adapun adab-adab tersebut yaitu yang pertama, badan dan pakaian kita apa? Harus bersih dari hadas dan najis. Jadi sebelum berangkat masjid itu dipastikan badan dan pakaian kita itu bersih dari apa? Dari hadas dan najis. Paham? Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu masuk masjid apa? Didahului dengan kaki kiri dan lalu membaca doa apa? Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dengan menyebut nama Allah dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Faham ya anak-anak ya? Hadis tersebut sahih diriwayatkan siapa? Abu Dawud, kemudian Ibnu Sunni dan Muslim. Adapun yang ketiga yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Sebelum apa? Sebelum duduk. Jadi kita dianjurkan setelah masuk masjid dianjurkan untuk salat sunnah dulu sebelum duduk. Salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kemudian duduk. Adapun yang keempat yaitu memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an sambil menunggu apa? Menunggu iqamah. Jadi setelah sholat 2 rakaat duduk berzikir atau membaca Al-Qur'an sambil menunggu iqamah. Minimalnya paling tidak bisa yaitu diam, tidak boleh
berisik. Itu yang keempat. Adapun yang kelima yaitu menjaga ketenangan masjid. Ya. Menjaga ketenangan masjid, tidak boleh berisik selama di masjid, oke? Yang keenam yaitu tidak mengganggu ketertiban masjid. Seperti apa? Berjualan di dalam masjid. Tidak boleh berjualan di masjid. Itu mengganggu ketertiban masjid. Yang keenam. Adapun yang ketujuh yaitu menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid. Ya. Jadi harus kita jaga masjid tersebut agar kelihatan bersih karena masjid tersebut adalah rumah Allah. Itu yang ketujuh. Adapun yang ke-8 yaitu apabila keluar masjid hendaklah mendahulukan kaki kiri. Sambil berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dengan menyebut nama Allah dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon karuniamu. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Sumi dan Muslim. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kita sudah selesai. Apabila kalian ada pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut berkaitan tentang pembelajaran kita hari ini, silahkan hubungi ustadznya, ya. Silahkan hubungi ustadznya. Dan ustadz minta maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan ustadz selama ustadz mengajar kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.